أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده سبحانه وتعالى على ما أولانا من الكرم والجود. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تشفع لقائها في ضيق اللحود. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي تشرفت به الآباء والجدود. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول سيد السند العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما نبتت ذرع وعراك عود. وسلم تسليما كثيرا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini di penghujung bulan Rabiul Awal, izinkanlah saya selaku khatib untuk berwasiat kepada diri sendiri maupun kepada kita semua untuk marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas keimanan kita. Marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dengan menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, dan takwa dengan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan lebih dari 50 kali kata bertakwalah kepada Allah, dan ini merupakan indikasi bahwa takwa itu begitu penting baik dalam kehidupan dunia terlebih kehidupan di akhirat. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berdoa berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Derap langkah kaki kita dari rumah menuju Masjid Raudhah yang kita cintai ini dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap pagi kita mencari nafkah dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap pagi kita bangun, sholat subuh, mandi, kemudian pergi ke sekolah, dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita terlelap pun dengan doa bismika Allahumma bismika ahya wa amut, kita berharap tidur kita juga menjadi ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya juga kita berharap semoga kita tetap menjadi pengikut setia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tetap istiqamah mentauladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul diutus hanya untuk memperbaiki akhlak. Wa ma bu'istu illa liutammima makarimal akhlak. Dan Rasul diutus hanya untuk memperbaiki akhlak. Dan tentunya kita juga berharap semoga Allah tidak mewafatkan kita kecuali kita dalam keadaan Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada Jumat yang singkat ini, di khutbah yang singkat ini, mari kita perhatikan surat Al-Baqarah di ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, para malaikat berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Malaikat berkata, apakah engkau wahai Allah
akan menjadikan makhluk yang kerjanya hanya menumpahkan darah dan membuat kerusakan. Maka Allah pun menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Benarkah manusia itu secara fitrah diciptakan memang suka membuat kerusakan? Benar. Benarkah manusia itu suka menumpahkan darah? Benar. Dan malaikat itu tahu. Tetapi tetap Allah tetap menciptakan khalifah. Karena ada potensi yang luar biasa dari manusia. Di ayat 31 Allah katakan, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Apa yang spesial dari kita ternyata adalah وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. Kita manusia, anak cucu Nabi Adam, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala asma kullaha. Kullaha, kata kullun itu mencakup seluruhnya. Allah ajarkan kita seluruhnya. Nama-nama, seluruh nama Allah ajarkan, seluruh ilmu Allah ajarkan. Kemudian agar malaikat enggak ragu, tsumma aradahum 'alal malaikah. Kemudian para malaikat disuruh menyebutkan nama-nama tersebut. Silahkan sebutkan. Silahkan kembangkan. Maka malaikat pun mengatakan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak memiliki ilmu apapun kecuali yang Engkau ajarkan. Oleh sebab itu maka manusia yang diciptakan dengan ahsanut taqwim, dengan sebaik penciptaan. Dan Allah katakan dalam Al-Qur'an, kita bisa lebih tinggi derajat kita dari malaikat. Kita bisa lebih hebat dari malaikat, derajat kita lebih hebat dari malaikat. Apa buktinya? Allah suruh, Allah perintahkan. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Dan malaikat sujud. Itu merupakan indikasi derajat manusia itu bisa lebih hebat dari para malaikat. Karena kita dianugerahkan akal pikiran, kita dianugerahkan nafsu, kita dianugerahkan hati yang semuanya berkumpul di situ. Saudaraku, ini penting sekali bagi kita untuk tahu siapa kita. Kita adalah khalifah Allah. Kita adalah khalifah Allah yang Allah ciptakan untuk memakmurkan dunia, untuk memakmurkan bumi dengan akal pikiran kita. Kita diberikan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita disebut dengan mukallaf. Mukallaf itu artinya orang yang dibebani hukum. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi Allah tidak akan membebani kita kecuali kita mampu. Allah bebankan kepada kita dunia ini. Kita memimpin dunia ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi khalifah di bumi Allah ini, untuk menjadikan derajat kita menjadi derajat yang luar biasa di hadapan Allah, maka fungsi akal itu harus dimaksimalkan.
Bahkan dalam sebuah kata populer, ad-dinu aqlun, la dina liman la aqla lahu. Agama itu haruslah dengan akal pikiran. Maka tidak ada agama tanpa akal pikiran. Tidak ada kewajiban agama, tidak ada kewajiban salat, tidak ada kewajiban puasa, tidak ada kewajiban zakat dan sebagainya tanpa ada akal pikiran kita, dan kita tidak dianggap mukallaf. Saudaraku, ketika tangan kanan kita puntung, kita tetap dibebani hukum, kita tetap wajib sholat Jumat. Ketika dua tangan kita juga ikut hilang, kita masih wajib dibebankan dengan sholat Jumat. Ketika kaki kita tidak ada, tangan kita tidak ada, kita juga masih wajib sholat Jumat. Ketika mata kita buta, telinga kita tidak lagi mendengar, tapi kita tetap wajib sholat Jumat. Tapi ketika akal kita hilang, ketika akal kita tidak lagi bisa kita pergunakan, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk ke masjid. Kita tidak dianggap lagi manusia seutuhnya yang diwajibkan menjadi khalifah Allah, tidak lagi dibebani hukum, tidak wajib sekolah, karena syarat untuk sekolah akal itu harus bagus. Tidak diwajibkan bekerja, karena syarat bekerja akal kita harus bagus. Oleh sebab itu, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jagalah akal kita. Di samping kita menjaga hati kita, akal kita tetap harus kita jaga, karena tanpa akal maka agama kita tidak bisa kita jaga. Agama kita tidak bisa kita jaga, dunia kita tidak ada yang bisa kita lakukan tanpa akal pikiran. Oleh sebab itu di dalam Al-Quran, dari 5 maqasid syariah salah satunya adalah menjaga akal. Kita diharamkan untuk minum khamar. Innamal khamru wal maisir, diharamkan. Khamar, judi, mengundi nasib, itu diharamkan. Kenapa khamar diharamkan? Walaupun di situ ada manfaatnya. Al-Quran mengatakan khamar itu ada manfaatnya, tapi ada mudaratnya, dan lebih besar mudaratnya. Karena ketika kita minum khamar, mana akal kita akan hilang. Ketika akal kita hilang, maka kita tidak lagi dianggap manusia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ayat lanjut ini, Nabi Adam itu diminta untuk diberikan fasilitas di surga. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Ayat selanjutnya adalah Allah berkatakan kepada Adam dan istrinya, tinggallah di surga dan makanlah apapun yang kamu mau, tapi jangan dekati pohon ini. Jadi kalau di surga, ilustrasi di surga itu ada 1.000.000 pohon, maka yang Allah larang kepada Nabi Adam adalah cuma 1 pohon saja. Tapi itu pun Nabi Adam tetap memakannya. Karena ada godaan yang luar biasa dari syaitan laknatullah, dari iblis. Tidak bisa Adam digoda, maka kepada istrinya dan sebagainya dengan luar biasa, dari atas, dari kiri, dari kanan.
Apa hikmah yang bisa kita ambil dari sini adalah di dunia pun kita sebagai khalifah Allah, sebagai pemangku di dunia ini, tak banyak yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, tak banyak. Tapi kenapa kita tetap mencari yang haram itu? Misalnya ilustrasi makanan yang dilarang, salah satunya adalah babi. Begitu banyak binatang yang dilarang babi. Binatang buas, binatang yang menjijikkan. Begitu banyak makanan di sini. Begitu banyak pekerjaan yang halal di dunia ini. Allah cuma larang sedikit saja. Jangan bertransaksi ketika khatib naik mimbar di hari Jumat. 24 jam kali 7. Silahkan bertransaksi, silahkan berbisnis. Tapi ketika datang hari Jumat, khatib naik ke mimbar, tinggalkan semua. Dari 24 jam kali 7, paling hanya 1 jam saja. Itu pun kita saksikan masih ada beberapa saudara kita yang enak di luar sana tidak mau datang ke masjid. Begitu banyak bisnis yang dihalalkan Allah, yang dilarang itu hanya menipu saja. Yang mengandung tipuan, yang mengandung untung-untungan atau goror atau judi. Karena itu bisa menzalimi orang. Silahkan mengambil untung sebanyak-banyaknya karena Islam tidak melarang. Kalau modal kita 100.000, bolehkah kita jual 1 juta? Silahkan. Ketika Anda bisa membuat harganya memang menjadi 1 juta dengan kreativitas Anda. Tapi jangan menipu orang. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menambah keimanan kita, tahu kita sebagai manusia itu tugas kita adalah memimpin dunia. Maka bagi adik-adik kami yang masih belajar, belajarlah dengan serius. Kalian sedang berjihad. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar mencari ilmu, maka dia adalah dalam keadaan jihad di jalan Allah sampai dia selesai. Jangan sia-siakan karena kalian adalah pemimpin di masa depan. Dan bagi kita orang-orang tua, tetaplah memimpin apa yang kita bisa karena itu adalah sunnatullah. Kita dilahirkan untuk pemakmur dunia dan itu adalah tanda ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.